Guru bujurkah mun sudah mandi wajib kada usah lagi baudu amun hendak sembahyang kaya apa kapiat mandi wajibnya enggeh lintang hakim ulun jelasakan dulu. Yang kada baudu itu apabila orang itu melaksanakan mandi wajib dalam keadaan melaksanakan sunat wudu dan di dalam dia mandi itu tidak melakukan pembatal wudu karena salah satu daripada sunat wudu itu sunat mandi itu adalah berwudu. Jadi berwudu yang dilakukan waktu mengerjakan mandi itu dalam mengerjakan sunat mandi itu tidak batal, maka boleh dia itu langsung habis mandi itu dia sembahyang. Itu satu kaul. Ada juga satu kaul mengatakan karena hadis besar itu sudah termasuk hadis kecil. Jadi yang paling bagus yang mana? Ambil yang pakai sunat wudu, itu yang disebutkan di kitab. Allah alam. Nah, jadi kalau kita melakukan sunat mandi dengan berwudu tadi, lalu di waktu mandi kita tidak melakukan pembatal wudu seperti tersentuh kemaluan dengan telapak tangan atau tekami atau tebeira itu lebak kantut. Nah itu kada apa-apa, langsung sembahyang rok popo. Yang disunatkan lagi waktu kita mandi itu adalah kalau batal wudunya kita berwudu lagi di waktu mandi, itu sunnah hukumnya. Palangka iya masalah palangka. Nggih, palangka masalah. Terima kasih Mr. Nur, masalah. Salam dari Takjim, salam tak masalah. Afendetur, masalah. Nggih, aman dari mana? Aman, sehat terus biar amin. Terima kasih doanya aman. Masya Allah. Ulun dari Sangayam, Masya Allah. Sangayam absin Sangayam. Nggih, Sangayam. Sangayam ini adalah daerah Kota Baru karena ada orang sini yang bisa di Sengayam berdiam. Nggih, berjualan dulu di Sengayam. Nah itu ya tuh. Mundoanya guru mudahan luas rezeki amin ya rabbal alamin. Sama-sama Alfian Nabawi Sab. Assalamualaikum, kayak apa menghilangkan was-was apalagi saat ibadah? Makasih guru. Iya, di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan kalau kita hendak beribadah pertama beristighfar. Yang kedua bertawajuh kepada Allah Ta'ala, hadirkan Allah Ta'ala di dalam hati kita, hadirkan bahwasanya kita menghadap Allah Ta'ala, hadirkan bahwasanya seolah-olah Allah Ta'ala itu melihat akan kita, mengawasi akan kita. Habis itu kita banyak membaca surah An-Nas seperti itu lah. Randi jagen okay. Guru kalau mandi gak pakai celana baju gimana, sah kah mandinya? Sah. Ari Sandi, asal jangan mandinya di tengah jalan atau di batang. Kelihatan orang kalau di kamar aja mandinya, di kamar mandi betilanjang kapian, kada apa-apa aja, kada boleh aja, wakyukrah aja hukumnya, dimakruhkan. Tetapi melihat kemaluan tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat, hukumnya adalah haram. Jadi melihat kemaluan sendiri kalau mandi betilanjang, kalau tidak ada hajat untuk melihat itu maka hukumnya haram. Mandinya saja kada apa-apa, betilanjang kapian. Ame Jani, terima kasih. Adit, batu licin umpan nonton guru, masya Allah Adit. Masya Allah, batu licin di mana? Di Simang 4K. Ya. Bagaimana caranya kita membantu orang yang hendak meninggal guru supaya nyaman meninggalnya? Salah satunya di dalam kitab itu disebutkan ditalkinkan. Bahkan di dalam kitab Minhajul Qayyim, nah menalkinkan itulah kada disunatakan keluarganya. Iya iran jolon. Tapi munnya ada keluarganya yang menalkinkan, mengucapkan la ilaha illallah, bagus saja. Cuma di dalam kitab Minhajul Qayyim jangan keluarganya aja. Jangan akaribnya, entah itu ada salah bang tulisannya. Soalnya bila keluarga ini kadang emosi. Jadi orang lain disuruh menalkinkan untuk mengucap 2 kalimat syahadah. Jadi meninggal itu supaya hendak nyaman meninggal, orang yang hendak meninggal supaya nyaman meninggalnya. Di antaranya diwudukan, disiwaki dan ditalkinkan. Mulyadilah. Jadi diwudui, ditalkinkan, disiwaki. Nah, kada ingat pian. Ai aman, ganti pian tulisannya aman pun selai. Masalah ini ulun minta maafan lah, masalah aman jala nggih aman. Guru di sejadah ada gambar Ka'bah, amun tak duduki kayak apa guru? Ya ada apa-apa sebenarnya, nggih kada jadi masalah. Cuma kalau ditakzim jangan diduduki, mun kita mentakzim nggih. Kalau gambar itu nggih, kalau kita mentakzimnya takziman namanya.
Guru bolehkah menggawi orang nang kada pintar? Mangapa tuh manggawi orang nang kada pintar sakira inya bayar hutang? Maaf bujuran guru betakon. Inggih yuri, kita menagih hutang itu boleh kita hukumnya wajib kita menagih karena hak kita dan dia pun wajib membayarnya. Nah maksud pian menggawi di sini kayak apa tuh? Orang nang ke orang pintar menggawinya, mau ke orang pintar banyak benar hutangnya leh. Hengge minta doakan aja. Hengge mun digawi sampai cacat apa mati bah barang maya berdosa kita minta doakan ya. Hengge muhsefa. Masya Allah aman, masya Allah. Biasanya lepiannya ulun lihat guru 4 tahun jua napa hukumnya melihat kibut apa tuh di pengantinan ya. Menghadiri pengantinan itu ada yang haram hukumnya, diantaranya apabila di situ mukhalid namanya, kada wajib lagi. Sebenarnya menghadiri undangan walimah perkawinan itu hukumnya wajib. Apabila di situ bercampur nang haram maka menjadi kada wajib lagi menghadirinya. Hingga melihatnya aja, nah tergantung niat pian itu melihatnya. Ulun guru mau melihat kibutnya aja ada apa-apa, artisnya itu nang ulun lihat deh. Nah itu lain masalahnya tuh. Melihat kibutnya gak ada apa-apa. Melihat kibut jadi pengantin. Nah kibutnya kan dilihat artisnya kah. Awal hasil apabila di pengantinan itu bercampur yang haram diantaranya adalah mukhalid, bercampur laki-laki dan perempuan. Habis itu ada perkara-perkara yang haram maka kada wajib lagi kita mendatangi pengantinan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam alfian masalah. Manggawi sakirainya mangganang. Oh kada apa-apa pian sembahyang hajat gen yuri ai. Sembahyang hajat berdoa supaya inya itu bayar hutang. Bolehnya sudah ditagih tapi ulun diblok di WA. Masya Allah tabarakallah. Sama nasibkan ulun tuh. Mau diblok ada niat kadang bayar hutang bisa, ada juga dia belum bisa lagi membayar hutangnya karena kada nyaman mengangkat telepon pian. Ada yang memadahkan disuruh mengiringi napas orang yang hendak meninggal itu guruai dengan zikir sir kayak apa itu boleh juga. Boleh jadi padakan Allah atau Allah. Karena tidak semua orang itu biasanya itu mampu kalau di terakhir itu. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Jadi boleh jadi iringi Allah boleh seperti itu. Dan apa? Yang penting mengingatkan kepada Allah Taala. Enggak mulia di. Entah itu la ilaha illallah kah, entah itu Allah Taala kah, Allah. Ditalkin namanya itu. Ditalkin itu artinya diajari, dilajari, dibimbing. Ngapa memandang Allah pakai seolah-olah memang Allah penjelasannya. Nah ada mengerti pertanyaan ikam Ruslia tadi. Apa itu? Ngapa memandang Allah pakai seolah-olah? Nah, itu kan untuk pemahaman. Karena itu namanya merasamakan, memusahadakan. Tidak seperti orang yang bisa-bisa seolah-olah Allah melihat. Padahal harusnya orang itu makamnya itu kada seolah-olah. Itu makam supaya paham, supaya kita dalam ilmu rasam namanya. Ya, seolah-olah aku ini dilihati hikamnya. Nah, kayak itu kan karena gaib. Seolah-olah gaib seperti itu. Jadi Rasulullah. Ya, kada bisa kita tuh orang tuh berbeda-beda. Jadi cara pemahamannya sama orang mengumpamakan sesuatu itu kan kada mungkin Allah Ta'ala diumpamakan sesuatu, tetapi untuk belajar itu diumpamakan. Di dalam kitab-kitab tauhid tidak ada Allah Ta'ala itu diseumpamakan. Makanya di kalimatnya sebenarnya na'udzubillahi min jalik, ya Allah Ta'ala seperti itu perumpamaan namanya untuk mendekati paham. Bolehkah? Boleh hukumnya seperti itu. Harus dialah. Kota Baru. Jadi ada tahapan kita itu memahami Allah Subhanahu wa taala itu dengan imtisal, dengan misal, dengan tamsil namanya. Padahal kada boleh sebenarnya ditamsilkan. Kenapa? Karena Allah Taala itu laisa kamitslihi syai'un.
Sembahyang hadiah guru bolehlah waktunya selain maghrib, boleh aja malam kah boleh aja. Ini sembahyang hadiah Alpin Nabawi. Waalaikumsalam ujin makai masyaallah Hasim. Waalaikumsalam warahmatullah Muhibbin Al-Banjari. Masyaallah tambilahan. Kapan ulun ke tambilahan nih? Insyaallah. Supaya ulun lakas babini bujang. Oh amang bulan-bulan amang ni mencari bini bujang ya duit mengai disiapakan pun mencari jangan ada mau terdapat kawin. Bunda Lai Farida, Masya Allah. Bunda Lai Farida. Apa Bunda Lai Farida? Waalaikumsalam warahmatullah. Hanyar gabung dari Blitar. Mualawas Bunda ini dah hadir nih dari Blitar nih, uang Banjar. Kayak apa supaya ampi penyarikan guru? Wah itulah yang menjadi masalah dengan kita seberataan ini. Kadang-kadang kita sudah berusaha sabar, tapi masih jemaah emosi. Itu pang ujian supaya kada sarik nih. Enggih berat pang ujiannya. Sabar itu berat, kada sarik itu berat lah. Itu akhlak Nabi lah. Kada musarik. Akhlak para wali itu kada musarik. Kenapa? Yaitu karena ilmunya, ilmu sidin. Karena keilmuannya bisa menahan daripada itu, daripada emosi tadi, karena keilmuan. Tapi ada juga kita inilah diberikan macam-macam itu, tenang ya hati kita, senang ya hati kita. Ada juga orang yang seperti itu, ada aja orang yang seperti itu, karena dia sudah merasakan mesra dengan Allah Ta'ala. Biasanya itu sudah nyaman dengan Allah Ta'ala. Seperti itulah Arsandi, insyaallah. Ada orang-orang belajar ilmu ma'rifat tapi berani meninggalkan salat dengan sengaja kayak itu lain ma'rifat, namanya luput, ilmu luput. Luput mengamalkannya. Mungkin ilmunya benar tetapi kadang-kadang lepas mengajarkannya, mengamalkannya yang lepas biasanya yang salah. Itu kesalahan dari mana? Biasanya dari gurunya. Dari gurunya. Kebanyakan tuh dari gurunya. Ada mungkin murid itu mengamalkan kada sembahyang kalau gurunya yang asalnya kada bersembahyangan juga. Biasanya itu gurunya, dan gurunya itu kebiasaannya lain orang pesantren. Biasanya nang mengajarkan ilmu sembayangan ini lihat aja gurunya tuh. Pernahlah dia sembahyang pernahlah dia pesantren kada pernah. Sehingga mentakwil, mentafsir daripada Al-Qur'annya salah jadinya. Minim ilmunya. Minim dalam ilmu sirah kenabian. Itulah Julak Bakri, Masya Allah. Salman terima kasih. Kalteng hadir Salman, Masya Allah. Jumadi Al-Kastari. Apuan guru hanyar hendak yang apanya hanyar hendak apa? Hendak behira, hendak makan, hendak bakami, hendak kawin. Wah semucing lawasnya, semucing. Guru lamun babasuh menggunakan tangan kanan di saat tangan kiri cedera bolehlah, boleh aja kada apa-apa. Itu namanya uzur namanya. Kada apa-apa. Tangan kanan kada apa-apa aja bebasuh sebenarnya. Yang wajib itu beristinjanya itu yang wajib. Guru umput betakun apa hukumnya mencukur bulu kaki dan tangan? Kalau ini itu kada nyaman dengan kita cukur kada apa-apa. Kalau rasanya kada nyaman dengan itu bulu kaki tadi kebanyakan, kepanjangan, ketebalan misalnya itu apa dicukur? Boleh aja. Kalau kita kadang merasa kada nyaman. Arsadi mendap masalah Haji Jaidi Binuang. Masalah calon bupati kapian Haji Jaidi. Guru mon babasuh ya didahulukan basuh bakami kah atau biabi langsung? Biasanya kalau di dalam kitab disuruh dari depan babasuhnya. Berarti kan dari depan yang mula dibasuh. Ujar guru Sapat Awaluddin Ma'rifatullah. Ya Awaluddin Ma'rifatullah. Ya. Awaluddin itu semuanya Awaluddin itu Ma'rifatullah, yaitu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kadang mungkin kita masuk agama Islam kadang mengenal Allah Ta'ala yaitu dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Itu arti yang umum dulu. Awal-awal kita itu Awaluddin. Adinnya itu kan pakai alif lam. Jadi maksudnya itu awal agama Islam.
atau permulaan orang itu masuk Islam adalah mengucap la ilaha illallah. Habis itu mempelajari yang dikandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu sampai sempurna mengenal diri dan sempurna mengenal Tuhan tadi. Wallahu a'lam. Ini panjang penjelasannya kalau Anda dijelaskan, tapi secara umumnya seperti itulah Haji Muhyiddin Al-Banjari karena ulun ketambilahan. Waalaikumsalam. Ruh itu termasuk muhadas lah guru, iya termasuk muhadas karena dijadikan dan menempel ikut dengan muhadas. Seperti itulah Muhammad Safala. Ruh itu kan umpat kita. Kita ini apa hukumnya? Muhadas. Ruh itu meliputi kita. Ruh itu meliputi dengan kita. Kita ini adalah majar daripada ruh. Kenyataan daripada ruh. Bergerak, berdiam kita, melihat kita ini kenyataan daripada ruh. Ruh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ditiupkan ya Allah Ta'ala. Nah, wa nufiha fis suri, yalah. Nah, ditiupkan pada benda-benda, artinya dijadikan. Kita ini dijadikan roh itu dijadikan, maka muhaddaslah hukumnya. Jadi kalau belajar ilmu tauhid itu biar ringkas aja kada Bapak, masih wallah makhlukun. Selain daripada Allah Ta'ala harus kita meyakinakan itu makhluk. Beda dengan zat yang muta'alliq, yang bergantung, yang bertempat di zatnya Allah Ta'ala itu kadim pasti. Karena umpatnya dengan yang kadim. Kalau umpat dengan yang muhadas tetap muhadas. Warna putih ini lah, warna putih dari tisu ini muhadas. Tisu itu bendanya, zatnya, sifatnya apa? Putih. Nah sifat yang umpat pada zat yang namanya tisu ini muhadas juga. Karena tisunya muhadas. Kalau zatnya bisa hancur, dia bisa hancur juga. Nah, tetapi ada juga yang dikadimkan Allah Ta'ala, artinya tetap muhadas tapi dikehendaki Allah Ta'ala tetap dia kekal seperti surga misalnya, wallah alam dan lain. Pokoknya Allah Ta'ala itu bersifat jaiz saja. Assalamualaikum guru, mencukur jenggot wajib atau sunnah? Mencukur jenggot pada dasarnya hukumnya adalah haram. Janggut loh, nah janggut hukumnya haram pada dasarnya. Tetapi kalau nya kada merapikan jadi makruh jadinya. Di dalam kitab Azkar sebutkan. Jadi kalau kita itu kada nyaman, misalnya ada rasa kada nyaman, entah jarang kah, entah apakah, kita tuh atau tegang, pokoknya itulah bila kada nyaman makruh hukumnya. Karena pada dasarnya mencukur berjanggut itu hukumnya haram. Guru, bisakah mengganti puasa Ramadan tahun kemarin diganti tahun ini? Mohon penjelasannya. Boleh aja mengganti itu sepanjang tahun, seumur hidup disuruh kita mengganti, mengkadanya wawan weson. Tetapi sampian apabila mengkadanya sampai liwat bulan Ramadan, ini bulan Ramadan 23 2023, sampian ada kada puasa 3 hari, lalu pian itu mengkadanya di 2024 terlewati Ramadan itu bayar fidyah 1 mud 1 harinya. Begitu juga orang yang haid. Nah, begitu juga orang yang haid. Maka hukumnya itu kalau terlewat sampai setahun kada dibayarnya, keliwatannya tuh sampai ke bulan Ramadan itu wajib bayar 1 mud dan wajib membayar qadaan. 2 tahun 2 mud, 3 tahun 3 mud, nah itu bayarnya kurang lebih 8 un kalau 1 mud itu. Nah, seperti itulah kawanlah. Jadi boleh aja mengkada itu sepanjang tahun, sepanjang umur kita. Nah, tetapi apabila lewat tadi bayar fidyah 1 mud dan wajib tetap mengkada. Kayak pas salat asar dapat 1 rakaat sudah azan maghrib, kada apa-apa, tunai hukumnya, tapi mengerjakannya di luar sembahyang, di luar waktunya saja. Nah, hukumnya tetap sah hukumnya dan tunai hukumnya. Tunai hukumnya itu namanya mengerjakannya di waktu tahrim namanya, yang tidak cukup untuk menyempurnakan itu sembahyang asar ke 4 rakaatnya, tapi dapat 1 rakaat saja, tetap hukumnya tunai. Kenapa dihitungnya di mana? Di ruku. Apabila pian sempat ruku di rakaat pertama itu, lalu pian i'tidal, habis itu orang azan maghrib, maka pian itu dapat 1 rakaat, namanya dapat 1 rakaat dan sah sembahyang pian dalam keadaan tunai namanya. Apalagi dapat 2 rakaat, tapi waktunya tuh namanya kita mengerjakan asarnya tuh adalah waktu tahrim namanya, waktu yang diharamkan. Amun kada sembahyang itu jar berkat cinta ilmu sebuku namanya kada ma'rifat lawan Nabi, enggeh bujur pian. Enggih.
Guru umpat batakun apa hukum duit seranggan dengan sembahyang hajat? Apa tuh? Guru umpat batakun hukum duit serangan dengan sembahyang hajat. Kalau kita itu sembahyang hajat diminta orang lalu kita diberi ujrah namanya, diberi upah. Ada apa-apa boleh aja orang itu memberi jasa dengan kita. Kalau kita sembahyangnya, maksudnya itu apalah sarangan itu apalah. Ustadz, bisakah kita memakai zikir niat untuk memanggil suami yang minggat? Bisakah kita pakai zikir niat untuk manggil suami yang minggat? Bisa, ada bapak baca Fatihah. Tinggi. Orang biasa tuh baca Fatihah biasanya. Baca Fatihah bayangkan mukanya lalu ditiupkan ke bayangannya tuh. Seperti itu. Baca Fatihah. Suruhnya bulik dipanggil. Bulik ikam sini anak kam kelaparan biasanya. Misal. Amun ada yang berpandangan ruh itu kadim kayak apa guru, atau ada penjelasan dalam pemahaman yang lain kah guru? Ada aja. Maksudnya di tahap pertama untuk mencapai kewasil ilallah itu kita harus menafikan la maujuda ilallah. Bila kita menafikan la maujuda ilallah berarti termasuk roh kita tidak ada. Nah setelah itu baru kita mesra, namanya dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Ta'ala. Lalu kita mesra, entah itu mesra dengan nur atau mesra dengan sifat dan apanya Allah Ta'ala. Disitulah kita melihat siapa yang kadim dan siapa yang tidak kadim. Seperti itulah nanti tetap kita dalam keadaan itu Mustafa. Mustafa itulah tetap kita itu dalam keadaan sadar apabila kita itu di waktu panapillah tadi, di waktu kepanaan tadi. Artinya roh itu tetap berbeda dengan kebesaran apal dan sifatnya tadi itu. Ada bisa pian menyatakan satu, ada bisa terkecuali panah pada jat sama sekali pian pun jadi gila sudah. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada penjelasannya. Cuma kita itu waktu itu dilihatkan. Melihatnya itu dengan apa? Bukan dengan roh lagi, bukan dengan mata kita lagi, tapi dilihatkan. Kata-katanya itu kan dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala. Dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala dengan penglihatannya, bukan dengan penglihatan kita lagi. Itu di waktu panah. Nah, jadi kadang-kadang sampai dalam masa panah itu pun tetap kita itu dalam keadaan sadar, tetap kita dalam keadaan kadim, roh itu dalam keadaan tidak kadim. Dalam artian kita itu tetap merasakan diri kita ini diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Diri kita, pandangan kita, pendengaran kita tetap merasa seperti ini. Cuma pandangan kita aja yang berbeda sudah. Ada di situ misalnya menyatakan ruhnya itu kadim, tidak ada di waktu dalam panaan itu. Pian kada ingat apa-apa lagi karena semuanya diliputi sudah. Kalau sudah diliputi itu baik pandangan, pendengaran, perasa pian, maka pian sudah lenyap di situ. Tidak mempunyai apal dan mempunyai sifat. Jadi pian memang kalau hendak merasakan kepanaan itu jangan dipadahkan itu roh itu kadim. Kenapa? Ada mungkin sifat itu dua yang kadim, tidak bisa yang kadim itu dua. Tidak bisa. Baik Nur Muhammad gak pian jalannya. Jangan pian memadahkan kadim. Bila pian memadahkan kadim kada bisa merasakan kelejatan ma'rifah itu tidak bisa. Kenapa? Ya kedua jatnya. Selama kita masih ada, tidak bisa merasakan kemakrifahan. Nah, harus menafikan la maujuda ilallah, la maujuda ila nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya lewat nur. Harus itu panah pada apal, panah pada sifat, panah pada jat atau pada panah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nurnya dipadahkan kadim, bahkan bisa pian mengakui nur pada yang meliputi aku ini adalah kadim. Ya aku ini adalah majar daripada nur yang kadim. 15 tahun seumur hidup pian kada dapat kemakrifahan. Kenapa? Masih ada akuan. Ya, jadi maksudnya kita tuh bertauhid itu untuk meniadakan akuan, menghilangkan akuan untuk mencapai kemakrifahan. Selama orang itu merasa harat, merasa hebat, tidak akan mencapai makrifat. Walaupun secuil pengakuannya, rohku ini kadim, Nur Muhammad ini kadim, itu kada dapat. Ulun yakin itu kada mau dapat. Ada bisa dapat itu. Karena syaratnya kita bertemu itu adalah menghilangkan, memanakkan diri, memantikan diri kita pada hakikat. Kalau dia mati pada hakikat, jangankan roh diri kita matikan, roh kita matikan, Nur Muhammad dipanakkan juga. Nah itu baru dia mendapatkan benar-benar tajali makamnya,
mau taraki orang itu. Seperti itulah Muhammad Sapa. Guru Abdul Manatullah, pengajian rutinkah atau undangan tetangga apabila acaranya teimbai? Tetangga dulu diutamakan. Tetangga, karena tetangga itu maksudnya kada setiap hari. Kalau pengajian itu bisa aja setiap hari. Tetapi kalau ilmunya itu berhajat, kita itu berhajat dengan ilmu di waktu itu, nah usahakan bisa keduanya. Pengajian hadir, tetangga juga hadir. Tapi bagusnya Nabi kan menyuruh menghormati tetangga kita itu. Karena menuntut ilmu itu waktunya masih panjang, masih lawas, masih banyak. Utul ilma minal mahdi ilal lahdi. Masih panjang waktunya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Jadi tetangga utamakan dulu, takutannya karena kita bertetangga itu banyak hukumnya. Bujarkah guru saat mandi badan tanpa penutup apa-apa dilihat jin setan, suami melihat istri tidak menarik lagi? Yaitu diantaranya seperti itu, tidak ada girah. Nah seperti itu diantaranya. Jangankan setan, malaikat kan melihat juga. Di dalam kitab itu disebutkan malaikat malunya. Guru, bolehlah puasa Daud digabung lawan mengkada puasa Ramadan, kayak apa niatnya? Niatnya mengkada saja dan wajib di malam hari. Kada usah gini niatakan puasa Daudnya. Bahalat sehari, kada boleh diniatakan yang fardu dengan yang sunat. Kerjakan yang fardu saja mengkada, yang sunat akan mengikut, akan dapat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rahmatullah. Amin Akmalia. Masya Allah banyak pertanyaannya nah. Guru 4 batakun hukum serangan fajar duitnya dengan cara sembahyang hajat, terima kasih. Iya. Kalau dia kada menyebutkan bahwasanya ini menyuruh sembahyang hajatnya, ambil aja duitnya. Nah sembahyang hajat lah, itu ada apa-apa. Berarti itu kan ujrah daripada sembahyang hajat. Tapi kita guru tahu dah tujuannya nih, bahwa ganang calon ini nah. Kada apa-apa, ambil aja, kada apa-apa. Kita laksanakan perintahnya. Amuninya menyuruh kayak inilah. Nah, pianlah aku beri duit agar sembahyang hajat, tuh halal aja duitnya. Yang kedua, pian ulun berilah duit nah, cucuk akan siano suguk ngarannya. Pian adalah gawian, namun kada ada gawian ulun beri duit nah, ulun upah pian mencucuk siano, tuh halal hukumnya. Tiga macam itu. Paham kira-kira pian? Orang kada ada gawian disuruh gawian, makon lah suruh apa dicokakan si anu nah upahnya, nah upah berarti kalau nya memaksa, nah ikamlah aku beri duit 500, ikam harus mencucuk ini, nah itu suguk ngarannya. Nah beda tadi lah, tentu ada perbedaan. Namun dijulunginya duitnya, nah duit lah ikam sembahyang hajat lah agan si anu mudahan kabul hajatinya. Wah ada apa-apa itu, ambil aja. Kenapa sebutin aja tuh, aku 2 rakaat malam ini tuh. Ada apa-apa. Kuburan yang tua saya kok pecah-pecah, yang tanahnya baru meninggal 19 hari. Inggih. Wallahu alam. Waalaikumsalam Bawi Ulun Pasir. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, kuburan orang tua saya kok pecah, ya tanahnya baru meninggal 19 hari. Bisa juga karena hujan. Lalu dia itu mengendap yang dulu itu tidak padat menjadi padat, bisa jadi seperti itu. Husnujan dia sampean. Nggih. Enggak apa-apa, itu biasa aja. Maksudnya kadang karena cuacanya. Nggih. Waalaikumsalam Fitriani, masyaallah tabarakallah. Apa hukumnya memakan makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah yang pekerjaannya rentenir? Haram hukumnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in sebelum bab saum, nah di terakhir babnya itu haram kita itu makan yang mengambil sedekah daripada orang yang kita ketahui bahwasanya pekerjaannya itu adalah sepenuhnya haram, itu haram. Samarinda hadir, masya Allah Fitriani, masya Allah, thank you Fitriani. Guru mun bangun di waktu duha, apakah qada subuh dulu apa duha dulu guru? Qada dulu sayangnya. Ingin mengkada itu wajib, sembahyang duha itu sunnah hukumnya. Ingin sembahyang mengkada, habis itu langsung kita sembahyang duha. Guru kayak apa supaya jualan atau warung kita rame? Nisa jual murah-murah, obral. Diskon, banyak berdoa, banyak baca salawat, begayaan dan salah. Menjual murahnya tay guru ada aja.
rame orang di bawah standar dijual. Ya itu menyatakan bersedekah aja. Mau tanya, ada orang nggak puasa 1 bulan penuh, alasannya makronis kayak apa ini guru? Bolehkah dia puasa? Ya, ada puasa. Ini baguslah pertanyaannya dah. Ulun jawab akan Nur Jibur Rahman namanya lah. Jawabannya bolehkah? Nah, mencret. Bolehkah orang itu kalau mahnya kronis? Sudah disebutakan oleh dokter ikamnya mah kronis. Kada bisa ikam ini puasa. Bolehkah dia itu kada puasa? Boleh hukumnya. Lalu apa yang dilakukannya? Bayar fidyah. Bayar fidyah itu namanya uzur namanya. Bayar fidyah 1 harinya 1 mud. Inggih. Karena guru pas habis puasa mampunya puasa. Bayar karya apa itu? Ada wajibnya memang kada. Karena kewajibannya tadi di waktu dia memang kada mampu. Jadi orang tadi lah bilanya sakit tuh dan kada diharapkan lagi sembuhnya cuma bayar fidyah dan kada wajib mengkada. Contoh seperti makronis tadi itu dia. Nggih kada mampu memangnya puasa. Itu berarti dihukumakan orang yang sakit namanya tidak diharapkan sembuhnya. Obat dah tuh guru aja. Nah, itu di dalam kitab Fathul Muin juz kedua halamannya ulun bukakan dulu halamannya lah. Kena orang kada percaya dengan ulun nih. Pokoknya cari aja di halaman 402 kurang lebih. Nah, itulah di halaman 400. Di halaman 402 tuh baca aja dari terakhir. Masalah kafarat sembahyang dan masalah mengqada. Iya, ya tuh halaman 402 mulai. Jadi itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi Husin Ibnu Banu Im, Masya Allah. Yang itu halaman yang masalah puasa tadi itu pian lihat aja tuh di YouTube ulun. Kalau ada salah hanya ulun upload itu masalah tadi itu di YouTube ulun MT Nur Mustafa Lamandau. Itu paham pian masalah kafaratnya. Itu adalah kafarat bagi orang yang puasa. Kalau tidak salah judulnya YouTube-nya. Nggih. Mau tanya, ada orang yang puasa 1 bulan penuh alasannya makronis enggak puasa. Iya tadi. Itu lihat di YouTube ulun di MT Nur Mustafa Lamandau. Nah itu kafarat bagi orang puasa kalau ada salah judulnya. Guru 4 batakun duit sarangan pajar sudah tadi ulun padahkan. Sembahyang apa hajat hukumnya? Boleh je sembahyang hajat. Inggih. Penuh dengan mesra kepada Allah Taala lah guru. Iya, inggih. Masya Allah Mahdi. Waalaikumsalam Budi, izin absen guru lagi lah di pasar ulun. Masya Allah. Inggih. Thank you di pasar, Masya Allah. Pondok mana guru? Di pondok ulun, gratis aja mondok depan tempat ulun. Pakaian ada ulun beri. Gratis, makan, minum gratis insyaallah. Penjelasan yang mendalam waktu salat. Apa sih yang kita pandang dari diri kita? Wasausin ibnu. Sembahyang itu kan ada runtunannya, ada makam-makam masing-masing. Ada orang yang sembahyang itu mengharapkan pahala. Ada yang mengerjakan sembahyang itu sekedar menunaikan perintah saja. Itu makamnya orang awam. Ada juga orang itu untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala atau mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, mahabbahnya Allah Ta'ala. Itu di makam salik. Orang ini cuma mengharapkan ridho dan sembahyangnya benar-benar dia merasa bahwasanya itu sembahyang ini adalah ditolongi oleh Allah Ta'ala. Itu makamnya orang salik. Adapun orang yang mengharapkan pahala puasa, dia benar-benar dia yang menunaikan sembahyang itu, dia yang menaikkan ibadah itu di makam yang awam. Di makam orang yang salik, dia mengerti bahwasanya dia tidak bisa melakukan sembahyang ini kecuali pertolongan Allah Ta'ala. Itu bagi makam orang yang salik yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan mengharapkan akan cintanya Allah Ta'ala. Adapun makam orang arifin, dia benar-benar tajali, benar-benar dia itu merasa gerak dan diamnya itu adalah merasakan kebesaran af'al dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makam yang umum bagi orang makam yang awam, makam yang salik, dan makam orang yang wasil ataupun makam orang yang arifin. Seperti itu. Penjelasannya panjang aja lagi kena. Seperti itu penjelasannya dulu. Pandangan diri kita. Jadi pandangan diri kita
kita ada yang merasa memandang dirinya, ada yang merasa dirinya itu bisa berbuat karena pertolongan Allah Ta'ala, ada yang semata-mata di waktu dia beribadah itu, dia itu merasa bahwasanya itu adalah kebesaran sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Seperti itu Al-Husain ibnu Banu'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ulun guru inggih Abi Muhammad Zaini. Masya Allah, tabarakallah. Guru, apa hukumnya ta'anu bini orang kada tahu? Ta'anu itu maksudnya ta'anu unu kah apa? Inggih, itu namanya wata subhat namanya. Kalau misalnya seperti di orang Arab itu bercadar seberitaan, lalu kita tegawuli, bolehlah, boleh aja tegawuli itu. Namanya itu wata subhat namanya. Tidak kenal dengan diri kita. Biniannya juga guru berenai aja. Wah iya dah selesai. Tapi itu hukumnya boleh karena wata subhat itu kumpulan, misalnya dalam satu ruangan itu binian, kita hendak kita tangkap aja bajunya sama, hirang seberitaan, bercadar seberitaan. Nah kita duga ini bini kita. Harinya kadap pulang lampu mati, kita gauli, perasa biniannya ada lakinya, perasa kita bini kita pulang. Boleh lah, boleh. Iya, tapi jangan pastilah berkumpulan kawan-kawan. Kita kumpulkan bini kita di ruangan situ aja misalnya lah. Ajar kita cari aja kita ada boleh itu. Ini itu di dalam kita tuh ada namanya wata subhat namanya. Apa guru, apa hukumnya? Ta'anu tadi lah awi Masya Allah, mun pastilah berteleponan datangi aku tuh lain salingkoh ngarannya. Bolehkah kita menerima pemberian barang dari janda yang masih ada anak kecilnya? Boleh aja, sedekah orang itu ada apa-apa. Ini janda balu. Ini namun sudah dipisahkannya hartanya, harta warisnya dengan inya. Harta kekanakan itu ada sudah dipisahkannya. Ini. Qadim puji qadim, itu puji qadim itu sudah panah lah. Menyatakan qadim itu bila sudah panah. Yang seperti ulun jelaskan tadi itu, ada yang melihat bahwasanya sembahyang itu adalah melihat kebesaran Allah Ta'ala, itu panah namanya. Orang itu panah dalam keadaan panah, maksud ulun tadi itulah al-makmaliyalah. Jadi puji kadim dan kadim memuji kadim itu pian tajali namanya, melihat gerapian, melihat kesempurnaan pia, kesempurnaan jatuh dengan kesempurnaannya. Itu kadim, puji kadim sudah. Nggih. Artinya yang melihatkan itu sifatnya, yang dilihat itu adalah sifatnya. Kita itu dilihatkan dengan penglihatan dan perasa dengan penglihatannya. Bukan kita lagi yang merasa melihat. Itu sudah termasuk puji kadim kepada kadim. Seperti itulah Bunda Amalia. Jangan biar memadahkan. Ulun ada hanya memuji kadim itu sama di waktu kepanaan lah. Bu Amalia itu kata-kata aja. Ujar ulun rancak itu pana namanya, yaitu melihat kita ini dengan penglihatannya, memuji kita ini dengan pujiannya, memandang kita ini dengan pandangannya. Itu namanya puji kadim. Kadim sudah. Nah, neta. Artinya zat yang kadimlah yang melihatkan akan kekadimannya. Zat itulah yang melihatkan akan kebesarannya, kesempurnaannya, bukan kita. Itu sudah termasuk kadim, puji kadim namanya. Karena bila sudah seperti itu, lalu timbul namanya kamalullah, jalalullah di dalam hati kita, kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa jadi kita menimbulkan itu? Karena kita melihat kebesarannya, kesempurnaannya. Di situ akmamilah lah, karena timbulnya itu di situ nanti. Itu sudah makamnya fanaul fana namanya nanti. Waalaikumsalam. Batman sesat, kemana sesatnya lah? Waalaikumsalam. Guru Batullah hadir. Muhammad Arsyad, masya Allah. Uruk Jahu Taufik absen. Nah, gapur Malang. Waalaikumsalam. Malang di Desa Wajak. Kapan-kapan kita main ke sana ya, gapur ya, masya Allah. Nanti DM saya lah, gapur ya, masya Allah gapur. Asal di desa saya suka, atau ke desa. Hatib Jumat dan Bilal diberi duit, hukum apa? Terima kasih guru. Boleh aja hukumnya. Dari duit masjid pulang boleh, karena itu adalah salah satu kemaslahatan masjid, kemaslahatan jamaah. Boleh aja kada apa-apa. Diberi duit. Ujrahnya diambil dari uang kas guru. Iya, itu uang kas itu untuk kemaslahatan masjid, termasuk imam, termasuk kaum, termasuk khatib, termasuk Bilal. Itu.
Bang wani-wani, kayak apa guru kalau subuh selalu melandau? Biasakan bangun. Nanti kalau melandau dikadal sembahyang subuhnya. Kalau pang habis melandau itu misalnya kita ini kada wajib lagi sembahyang subuh, tetap wajib, tapi dibiasakan kita itu bangun subuh. Jadi kalau orang terbiasa itu bangun subuh itu biarnya guring jam 3, biar guring jam berapa aja tetap bangun kalau sembahyang subuh itu otomatis sudah. Guru, kayak apa caranya supaya hati kita ini selalu ingat lawan Allah Ta'ala walaupun sibuk bagawian atau asik bakawanan? Humaira, pertama itu pian harus menjalani namanya mujahadah dulu. Nah, terbukanya mujahadah itu salah satu untuk membuka pintu zikir namanya. Artinya pintu zikir itu kita berusaha dulu berzikir dulu dalam suatu tempat, dalam satu keadaan yang khusus, seperti berkhalwat, seperti kita tuh suka musahadah, suka kita tuh berzikir sir. Sehingga apa? Sehingga kita itu jadi nanti zikir kita itu biar kita berkawan tetap ingat, biar kita berjalan sendirian tetap ingat kita. Nah, tinggal kita merasakan lezat dan tidak lezatnya. Tetapi kalau pintu zikir itu sudah terbuka karena terbiasa kita berzikir, dia akan selalu ingat. Kita suka musyahadah, nanti dimanapun kita berdiam, bertempat, baik itu berkawan, selalu ingat nanti dengan musyahadah itu, dengan tafakur itu di dalam hati. Walaupun zahir kita ini tidak khalwat, tetapi hati kita sudah takhalli, namanya sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Umairah itu untuk terbukanya itu kita harus banyak berzikir atau bertafakur supaya ingat harus dengan Allah Ta'ala. Contoh seperti pian misalnya suka bernyanyi terus, waktu pian tuh 24 jam pian gunakan bernyanyi. Suatu saat pian kada bernyanyi, tetapi dia seperti bernyanyi terus di dalam hati, itu namanya terbuka pintu bernyanyi, namanya pintu berjugit. Nah, bila mendengar musik berjugit karena kebiasaannya berjugit jugit. Jadi begitu juga orang yang kebiasaannya berzikir dan musyahadah, dimanapun nanti kalau dia melihat itu, nah langsung dia ingat, menggerak ini ingat karena kebiasaannya musyahadah dan zikir. Itu namanya terbuka pintu zikir atau mesra'nya zikir itu terhadap zohirnya. Allah alam lah. Cuma seperti itu caranya dulu. Di mujahadah, masya Allah. Waalaikumsalam, bisakah kahena ulun baelang kawadapian? Bisa aja. Semalam ada orang Banjar kawada ulun. Jauhnya julun datang dari Banjar, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Abah Garu, Abah Guru. Wahai. Nah, murabi ada nah. Murabi, terima kasih murabi. Di mana di Samarinda kapian masih murabi. Masya Allah murabi, masya Allah, thank you. Waalaikumsalam murabi. Solih Suping pun, waalaikumsalam warahmatullah. Nikah dengan wan saudara tiri bolehlah guru, mananya mamanya ini sudah berpisah lawan abah ulun, biar kada berpisah tetap boleh pian. Menikah dengan saudari tiri itu boleh aja, biar kada berpisah mama pian lawan abah pian, boleh aja pian.